Nama saya Batriani, asal dari Campalagian, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 10156122019. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata pelajaran Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Muhammad Iqbal, S.Hum M.Hum. Yang pertama, saya akan membahas peradaban Islam di Spanyol. Islam di Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui penaklukan oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq Ibn Ziyad. Pada periode ini dimulailah era Islam di Spanyol yang dikenal sebagai Andalusia. Daulah Umayyah memainkan peran penting dalam perkembangan ini, menciptakan kekayaan dan kebudayaan yang beragam. Selama masa Andalusia, Spanyol Islam menjadi pusat kemajuan di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada menjadi pusat kegiatan intelektual. Namun, perseteruan internal dan tekanan dari Reconquista Kristen menyebabkan perpecahan di antara penguasa Islam di Spanyol. Pada tahun 1492 Masehi, Reconquista mencapai puncaknya dengan jatuhnya Granada di tangan pasukan Katolik monarch Ferdinand II dari Aragon dan Isabella I dari Castile. Kejadian ini menandai berakhirnya keberadaan Islam di Spanyol dan dimulainya masa Inkuisisi serta penindasan terhadap non-Katolik. Baik, yang kedua, dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Fatimiyah yang berakar dari aliran Syiah Ismaili memiliki perjalanan sejarah yang kompleks. Berdiri pada tahun 909 Masehi, mereka mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Al-Mu'izz di wilayah Mesir dan sekitarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa faktor seperti kebijakan pemerintahannya, konflik internal, dan pelemahan kendali wilayah menyebabkan kemunduran dinasti ini. Perpecahan internal, terutama dalam pemilihan khalifah dan perebutan kekuasaan, menjadi salah satu penyebabnya. Kemudian pada periode tertentu, kebijakan-kebijakan yang memaksa masyarakat Sunni untuk menerima ajaran Syiah, terutama pada masa Al-Aziz, memicu ketidakpuasan dan ketegangan di kalangan penduduk, terutama yang mayoritas Sunni. Faktor eksternal seperti konflik di wilayah-wilayah yang mereka taklukkan juga memberikan tekanan pada kestabilan dinasti. Pada akhirnya, dinasti Fatimiyah ini mengalami kelemahan dalam pemerintahannya dan ketidakstabilan sosial yang menyebabkan kejatuhannya. Sejarah dinasti Fatimiyah mencerminkan kompleksitas perjalanan politik dan sosial pada masa itu, dengan faktor-faktor internal dan eksternal yang berkontribusi pada keberhasilan dan kemundurannya. Yang ketiga, dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Dinasti Al-Murabitun berdiri pada tahun 1056 sampai 1147 Masehi, berawal dari dakwah Abdullah bin Yasin, ulama Maliki di Sahara. Mereka disebut Al-Murabitun atau Al-Murawiyah. Abdullah bin Yasin mendirikan Ribat sebagai pusat peribadatan. Awalnya fokus pada dakwah agama, namun bergeser ke gerakan politik di bawah Abu Bakar bin Umar. Puncaknya di bawah Yusuf bin Tashfin menaklukkan wilayah Iberia. Konflik internal, pergantian kepemimpinan, dan kontroversi agama menyebabkan penurunan. Yang kedua, dinasti Muwahhidun berdiri pada tahun 1021 sampai 1267 Masehi. Ibnu Tumar mendirikan dinasti ini sebagai gerakan keagamaan kritis terhadap Murabitun. Abnu al-Mu'minin menggantikan Ibnu Tumar dan menaklukkan wilayah di Afrika Utara dan Iberia. Puncaknya mencapai Andalusia, tetapi kekalahan militer dan perubahan kepemimpinan menyebabkan kemunduran. Kehadiran dinasti Bani Marinid menggantikan mereka di Maroko. Yang keempat, Perang Salib dan akibatnya. Perang Salib adalah serangkaian konflik agama antara Kristen Eropa dan Islam Asia. Dimulai pada tahun 1096 dan berlangsungnya hampir 2 abad hingga 1291. Pemicu perang ini melibatkan keinginan Kristen untuk membebaskan Yerusalem dan reaksi terhadap penaklukan Islam di wilayah suci sejak 632 Masehi.
Perang melibatkan serangkaian ekspedisi militer dengan simbol salib yang menandakan karakter suci. Akibat perang salib, dampak pada dunia Eropa meningkatkan kontak antara Eropa dan dunia Islam, membawa perubahan dan perdagangan seni dan budaya, mendorong munculnya Renaissance di Eropa. Dampak pada dunia Islam menyebabkan kemunduran politik, ekonomi, dan krisis keagamaan di dunia Islam. Bangsa Eropa menjajah dan memurtadkan umat Islam, mengakibatkan kerugian dan fragmentasi politik. Tahun penting yang pertama itu pada tahun 1095, pidato Paus Urbanus II di Clermont. Pada tahun 1099, penaklukan Yerusalem pada Perang Salib pertama. Pada tahun 1144, kejatuhan kota Edessa memicu Perang Salib kedua. Pada tahun 1192, perdamaian menetapkan batas wilayah Kristen dan Islam. Pada tahun 1291, akhir Perang Salib dengan jatuhnya Akko. Perang Salib menciptakan dampak jangka panjang dalam hubungan Timur dan Barat serta membentuk sejarah global. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 10156122002, kelas PAI 1 semester 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dinasti Mamluk. Sejarah berdirinya dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk terbentuk melalui budak atau hamba yang dibeli dan dididik menjadi tentara dan pegawai pemerintahan. Ada 3 pandangan terkait latar belakang mereka di Mesir. Pertama, mereka direkrut pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang kedua, mereka adalah tawanan dinasti Ayyubi yang dijadikan pasukan pengawal. Dan yang ketiga, mereka adalah budak bangsa Turki dan Mongol dibeli oleh Sultan Malik As-Sa'id. Dinasti Mamluk memiliki peran penting dalam sejarah kekuasaan di Mesir. Dinasti Mamluk memerintah selama 2,5 abad. Dari 1250 sampai 1517 Masehi, terbagi menjadi 2 garis kesultanan, yaitu Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Selanjutnya, perkembangan dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk sebagai oligarki militer membawa kemajuan di Mesir. Politiknya berbasis kompetisi amir untuk menjadi sultan, meningkatkan perekonomian, ilmu pengetahuan, dan seni. Keberhasilan militernya mengamankan Khilafah Abbasiyah dan membuka jalur perdagangan dengan Eropa. Ilmu pengetahuan berkembang, seni mencakup karya seni ginekolis dan semi-erotis, sementara arsitektur dan pembangunan mencatat kemajuan dengan pembangunan sekolah, masjid, rumah sakit, dan lainnya. Selanjutnya, kemunduran dan keruntuhan dinasti Mamluk. Kekalahan dalam pertempuran Jaladiran dan Mardabik menyebabkan berakhirnya dinasti Mamluk pada tahun 1517. Selanjutnya, kerajaan Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal. Yang pertama, kerajaan Turki Utsmani. Daulah Turki Utsmani adalah satu-satunya daulah di antara sekian banyak daulah yang ada dalam Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, walaupun sudah banyak daulah yang berusaha menaklukkannya sebelumnya. Puncak kejayaan Turki Utsmani dalam memperluas wilayah ekspansi adalah di tangan Sultan Sulaiman I pada tahun 1520 sampai 1566, yang terkenal dengan sebutan Sulaiman Agung dan Sulaiman Al-Kanun. Pendiri daulah ini adalah bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10. Utsman memerintah antara tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Dia juga banyak berhasil membantu Sultan Alauddin II, seperti keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Broesa pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi. Bangsa Mongol menyerang daulah Turki Saljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Maka Utsman pun menyatakan kemerdekaannya. Sejak saat inilah daulah Turki Utsmani resmi berdiri di Asia Kecil dengan Sultan pertamanya Utsman I. Adapun masa kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Masa kemerosotan Turki Utsmani dimulai dari krisis suksesi sepeninggalan Sultan Sulaiman pada 1566 Masehi sampai sebelum Turki menjadi Republik 1923 Masehi di tangan Mustafa Kemal Atatürk
tercatat 27 sultan, tidak ada lagi yang dapat ditinggalkan. Selanjutnya dinasti Safawi Persia. Asal-usul dinasti Safawi Persia bermula sebagai tarekat Safawi yang didirikan oleh Safi al-Din Ishaq al-Ardabili di Ardabil. Tarekat ini berkembang menjadi gerakan politik yang menghasilkan kerajaan. Dipengaruhi oleh konsep imamah Syiah, tarekat ini tumbuh menjadi kekuatan politik di Persia dengan puncaknya saat Syekh Ismail I mengalahkan Akkoyunlu pada tahun 1501 dan mendirikan kerajaan Safawi dengan pemerintahan teokrat dan menjadikan Syiah Itsna Asyariah sebagai mazhab resmi negara. Selanjutnya, puncak kejayaan dinasti Safawi Persia. Selama Daulah Safawi berkuasa di Persia sekitar abad ke-16 dan ke-17 Masehi, masa kemajuannya hanya ada di tangan dua sultan, yaitu Ismail I dengan puncak kejayaannya pada masa Sultan Syah Abbas I. Selanjutnya, masa kemunduran dinasti Safawi Persia. Adapun faktor-faktor intern mundur dan kehancuran kerajaan Safawi adalah yang pertama, pada masa Safi Mirza dan Syah Abbas II ada administrasi pemerintahan dirubah beberapa provinsi. Provinsi kaya dibawahi oleh pemerintahan pusat, diperintah langsung oleh Syah. Kebijakan ini membawa akibat negatif bagi kerajaan, yaitu melemahkan kelompok Yezilbaisi yang menguasai daerah provinsi-provinsi sehingga kerajaan kehilangan kekuatan. Karena kelemahan tersebut tidak segera ditanggulangi dan kekuatan yang ulang atau budak-budak yang tidak memiliki mutu tempur seperti kelompok Yezilbaisi. Yang kedua, terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja. Dan yang ketiga, dekadensi moral para raja-raja. Akibatnya, rakyat bersikap apatis terhadap pemerintahan. Selanjutnya, faktor ekstern menyebabkan kemunduran, bahkan menjadikan faktor kehancuran kerajaan Safawi adalah yang pertama, konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani dengan Safawi yang tidak pernah berhenti, dan kelemahan-kelemahan tersebut mengundang keberanian musuh untuk merampas daerah-daerah kekuasaannya. Selanjutnya, dinasti Mughal India. Asal-usul berdirinya kerajaan Mughal di India melalui proses yang demikian panjang. Berdirinya kerajaan ini pada tahun 1526 sampai pada pemerintahan Humayun belumlah mengalami perkembangan yang begitu signifikan. Namun, ketika Akbar atau cucu Babur naik tahta menggantikan Humayun pada tahun 1556, barulah kerajaan ini dapat dilihat pertumbuhan dan perkembangannya. Adapun puncak kejayaan dinasti Mughal India. Nah, pada masa pemerintahan Akbar 1556 sampai 1605, kerajaan Mughal pada mulanya mengalami kemerosotan. Ketika itu, kerajaan ini mengalami krisis ekonomi yang ditandai dengan masyarakatnya mengalami kelaparan dan imperiumnya mengalami tekanan dari berbagai luar. Akbar lalu membentuk landasan institusional juga landasan geografis bagi kekuatan imperiumnya. Corak pemerintahan Mughal yang dijalankan Akbar adalah sebuah elit militer yang pada umumnya terdiri dari pembesar-pembesar Afgan, Iran, dan Turki, dan Muslim asli di India. Meskipun elit pemerintahan secara resmi adalah warga Muslim, namun terdapat sekitar 29% warga Hindu sebagai aristokrasi Mughal, yang kebanyakan mereka adalah Hindus Rajput dan Marathas. Atas kebijakan Akbar ini, maka elit pemerintahan didukung secara sama oleh loyalitas dan pengabdian beberapa kelompok nasab bawahan. Kebijakan Akbar tersebut membuat kerajaan Mughal eksis dan mampu memperluas wilayahnya di Hindustan dan Punjab meliputi Gujarat, Rajasthan, Bihar, dan Bengal. Ke arah utara ia merebut Kabul, Kashmir, Sindh, dan Balochistan. Dekkan juga direbutnya pada tahun 1600 Masehi dan meluas sampai ke ujung utara serta beberapa provinsi merdeka di India Selatan. Adapun masa kemunduran dinasti Mughal India. Faktor utama yang menyebabkan kekuasaan Mughal mundur sampai mengalami kehancuran adalah terjadinya stagnasi dalam membina kerukunan antar umat beragama pada masa Aurangzeb. Selanjutnya, Islam di Indonesia. Proses masuknya Islam di Indonesia, kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula dengan kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa para tokoh yang mengemukakan pendapat itu. Di antaranya ada yang langsung mengetahui tentang masuk dan tersebarnya budaya serta ajaran agama Islam di Indonesia.
ada pula yang melalui berbagai bentuk penelitian seperti yang dilakukan oleh orang-orang Barat atau orang Eropa yang datang ke Indonesia karena tugas atau dipekerjakan oleh pemerintahannya di Indonesia. Sedangkan sumber-sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia diantaranya adalah berita dari Arab, berita Eropa, berita Cina, berita India, dan terdapat sumber-sumber dari dalam negeri yang menerangkan berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia. Adapun perkembangan Islam di Indonesia masa kerajaan-kerajaan secara sosiopolitik, puncak pengaruh Islam paling mudah dibuktikan dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian merupakan transformasi dari kerajaan sebelum datangnya ke Indonesia. Sebagian yang lain berdiri sebagai kerajaan Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.